Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi al-laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang terhormat Ketua Yayasan Ar-Rayyan Cordoba, Ibu Hajah Sarilah MPD. Yang terhormat Ketua Pelaksana Harian Yayasan Ar-Rayyan Cordoba, Bapak Haji Ahmad Sugito MPD. Yang kami hormati Mr. Irfan Komarudin Hakiki MPD selaku Kepala SMP IT Cordova 3 sekaligus penjaminan mutu. Yang kami hormati Miss Erna Eni MPD selaku Kepala SDIT Cordova 3. Yang kami hormati Dewan Guru dan teman-teman SMP IT dan SDIT Cordova 3. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada pagi hari ini, Senin 28 Februari 2022 bertepatan dengan 27 Rajab 1443 Hijriah, kita semua dapat berkumpul bermuajahah di majelis yang insya Allah penuh barokah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan mengangkat tema menyelami dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj untuk memperkuat iman di zaman milenial. Sholawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya sepanjang masa. Semoga kita semua termasuk yang senantiasa mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, dilanjut acara yang kedua pembacaan kalam ilahi, dan acara yang ketiga yaitu ceramah agama, acara yang terakhir penutup serta doa. Ma'asyiral musyahidin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita buka bersama acara pada pagi hari ini dengan membacakan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likullin niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral musyahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam yang tentunya harus kita imani dan kita amalkan. Marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Muhammad Ghazali Tamim Al-Hafidh. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jazakallahu khairan jaza. Semoga kita semua mendapatkan ganjaran berupa pahala, khususnya bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita simak bersama ceramah agama dengan mengangkat tema menyelami dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj untuk memperkuat iman di zaman milenial. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Akmal Zuhri SH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Cordova 3 yang dirahmati oleh Allah. Gimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Yang pertama nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat, sehingga senantiasa kita bisa berkumpul, bertatap muka walaupun dalam keadaan pandemik seperti ini. Semoga perkumpulan kita kali ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat rangkaikan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita, nabiyana wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang revolusioner kehidupan kita. Beliaulah yang menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Hai teman-teman Cordova yang dirahmati oleh Allah. Manusia dalam hidup memiliki 3 dimensi waktu. Ada yang tahu teman-teman semuanya apa saja dimensi waktunya yang dilalui oleh manusia dalam hidup?
Jika teman-teman tahu, bisa langsung saja tulis di komentar yang telah disediakan. Baik, 3 dimensi waktu. Yang pertama adalah masa lalu. Yang kedua ada masa sekarang, dan yang ketiga adalah masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, atau bahkan cita-cita. Orang yang baik adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk senantiasa menentukan sikap pada hari ini dan mengambil rancangan untuk masa yang akan datang. Maka dari itu, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari sekarang. Baik, dalam konteks kita kali ini teman-teman, berkumpulnya kita kali ini, berkumpulnya kita di sini walaupun dalam keadaan pandemik seperti ini, tidak akan mengurangi rasa semangat kita untuk selalu senantiasa menuntut ilmu, senantiasa haus akan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, di sini Misra akan membahas terkait perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita, Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj perlu diketahui teman-teman, sudah dari zaman lalu, zaman lampau sudah ada, namun relevansinya, namun nilai-nilai pembelajarannya tidak akan hilang hingga saat ini. Dan itu yang akan kita ambil pelajaran dari sejarah proses perjalanan spiritualnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, Mister mau tanya, ada yang tahu tidak apa itu Isra dan Mi'raj? Jika teman-teman tahu, bisa langsung saja isi jawab di kolom komentar yang sudah disediakan. Baik, Isra artinya perjalanan baginda Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang terletak di Mekah hingga Masjidil Aqsa yang berada di Yerusalem, Palestina. Sedangkan Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha, langit ke-7. Ini adalah dua peristiwa yang berbeda namun terjadi pada waktu yang bersamaan. Maka dari itu dinamakan Isra Mi'raj. Seperti itu teman-teman. Teman-teman Cordova yang dirahmati Allah, perlu diketahui perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj dilakukan pada malam hari tanggal 27 Rajab. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memberikan jalan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Agar apa? Kata Allah, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian besar dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah maha mendengar lagi maha melihat. Quran surah Al-Isra ayat 1. Ketika kita kupas satu persatu maksud dari ayat tersebut, coba hanya sebagian kecil saja kita kupas. Subhanalladzi, dalam ilmu balaghah itu adalah kalimat ijaz. Ada makna yang tersirat. Subhanalladzi berasal dari kata subhanallahilladzi. Itu adalah kalimat tasbih, atau yang bisa kita sebut kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita diharuskan untuk bersikap baik walaupun dalam konteks hal yang kecil, tidak mesti yang terlalu berat. Kan kalau misalkan kita ingin berbuat kebaikan bisa dengan membangun pesantren contohnya, cuman kan itu perlu butuh modal yang besar, tenaga juga. Nah, Allah lebih memberikan kita keringanan dengan cara apa? Yaitu subhanallahilladzi atau subhanalladzi, kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Contohnya gimana Mister? Contohnya ketika teman-teman ingin belajar, baca bismillah. Ketika teman-teman melihat hal-hal yang luar biasa, Masya Allah.
ketika teman-teman terdapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah sedikit kebaikan yang diajarkan oleh baginda Rasul, yang mana pahalanya pun bisa beribu-ribu lipat tanpa kita sadari. Lalu ada kalimat kedua, asra, yang artinya yang telah memberikan jalan. Teman-teman perlu diketahui, perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram hingga Sidratul Muntaha, langit ketujuh, itu perjalanan yang dahsyat. Nabi Muhammad tidak bisa merangkai perjalanan tersebut. Hanya Allah lah yang membuat segalanya. Allah lah yang mengatur seluruh perjalanan Nabi Muhammad SAW, mulai dari Masjidil Haram hingga Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Begitulah hebatnya Allah. Tidak bisa diterima oleh logika manusia, tidak bisa diterima oleh akal-akal kita semua, tidak bisa, tidak akan sampai. Bayangkan coba, kalau secara akal manusia, jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1239 km. Pada zaman 621 Masehi, itu kendaraan yang tersedia pada zaman tersebut hanya kuda dan unta. Perhitungan manusia, jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan kendaraan tersebut kurang lebih sekitar 1 bulan akan sampai. Coba, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebulan, belum lagi ke Sidratul Muntahanya, mungkin tidak akan sampai. Jika Allah sudah berkehendak, lain. Sepertiga malam pun dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, kemudian dari Sidratul Muntaha ke Masjidil Haram lagi, hanya sepertiga malam. Masya Allah. Jadi segala sesuatu perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan perjalanan spiritualnya, itu sudah Allah yang mengatur langsung. Contoh, Mister mau pergi dari Tangerang ke Bogor. Mister ambil baju Mister pakai. Tanpa Mister sadari, ada semut masuk ke kantong Mister. Semut masuk, lalu Mister berangkat dari Tangerang sampai Bogor nyampe jam 10, pulang dari Bogor ke Tangerang nyampe jam 12. Jadi jarak tempuh 4 jam. Pulang pergi. Lalu setelah Mister sampai Tangerang lagi, Mister buka baju Mister gantungkan kembali bajunya, lalu si semut itu pun keluar. Semut itu keluar, dia menyampaikan kepada bangsa-bangsa semut, "Wahai bangsa-bangsaku," kata si semut yang tadi nebeng, yang tadi ikut sama Mister di kantong, "Wahai sahabat-sahabatku, wahai kaum-kaumku," kata si semut. "Tadi aku habis jalan-jalan loh, dari Tangerang sampai Bogor hanya menempuh jarak 4 jam perjalanan. Namun kata kaum semut yang lain, mana mungkin kau bisa, kamu aja kecil, jalan kamu dari lantai 1 ke lantai berikutnya pun paling sudah capek." Begitupun sama ketika Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya, ya sama seperti itu. Ketika ada Isra dan Mi'raj, terjadi suatu peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan spiritualnya, yang mereka berpikir secara akal, secara nalar logika manusia tidak akan sampai. Sama begitupun dengan semut, mereka hanya paham apa yang mereka pikirkan saja, tidak bisa melampaui batasan selain dari apa yang mereka punya. Seperti itu adalah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, hanya sebagian. Lalu jauh sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, baginda Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan spiritualnya, ada historisnya. Kenapa? Ada sebab akibat. Jauh sebelum Isra Mi'raj terjadi, atau mungkin pada saat Nabi Muhammad SAW mengenang peristiwa yang namanya Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh paman tercintanya, paman yang senantiasa selalu ada di sisinya dalam keadaan suka maupun duka. Begitupun dengan istrinya, ikut menyusul pamannya, yakni Khadijah, istri tercinta baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang tercintanya, orang-orang tersayang meninggal dunia, disitu pun baginda Nabi Muhammad SAW sedih, menangis, rintih. Tidak hanya di situ, Nabi Muhammad pun diolok-olok, diejek-ejek oleh orang-orang yang membencinya.
Lalu ketika kejadian tersebut, Allah mengatur, Allah merancang segala sesuatunya, terjadilah Isra dan Mi'raj. Maka dari itu Allah memanggil bi'abdihi, wahai hambaku. Di situ dalam surah Al-Isra tadi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa memakai bi'abdihi? Karena pada saat itu Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk melakukan Isra dan Mi'rajnya, yang berangkat dari Masjidil Haram hingga Sidratul Muntaha, jasad dan ruhnya ikut berangkat. Maka dari itu tidak bi Muhammadin, Allah memakai bi abadihi, seperti itu. Itu sedikit historis perjalanan yang dirangkai oleh Allah demikian rupa yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa dilogikan oleh akal manusia, tidak akan sampai. Lalu ketika perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan spiritualnya, tidak langsung dari Masjidil Haram masuk Masjidil Aqsa, tidak. Namun ada tahapan-tahapan yang dilaluinya. Ada proses-proses peristiwa yang ia temukan dalam perjalanannya. Kita tahu bahwasanya perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 3 alam. Yang pertama ada alam manusia, alam malaikat, yang ketiga ada alam ketuhanan. Dalam perjalanan pertama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril. Berjalan, ketemu suatu peristiwa, ketemu suatu kejadian. Nabi Muhammad melihat orang-orang yang mencakar-cakar mukanya. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ada apa dengan kejadian tersebut? Kenapa orang-orang itu mencakar-cakar mukanya?" Kata Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu kenapa, teman-teman? Yang tahu apa penyebab orang tersebut mencakar-cakar mukanya? Teman-teman bisa isi komentar di bawah tersebut dengan menuliskan nama, kelas, dan namanya siapa, bisa ditulis langsung. Lalu apa penyebab orang mencakar-cakar tersebut? Baik, malaikat Jibril pun menjawab, "Ya Muhammad, itulah ciri-ciri orang yang menyebarkan aibnya sesama muslim." Perlu kita ketahui teman-teman, muslim sesama muslim adalah bersaudara. Jika muslim satu terluka, muslim yang lain pun merasakan. Begitupun juga dengan anggota tubuh kita. Jika kaki kita tersandung, anggota tubuh lain pun akan merespon. Mulut akan berbicara, aduh. Mata akan mengeluarkan air mata. Sama, begitupun perumpamaannya. Jika umat muslim disakiti oleh yang lain, semuanya pun merasakan hal yang sama. Setelah peristiwa yang pertama dilalui oleh Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril, mereka pun berjalan kembali, ketemu peristiwa lain lagi. Peristiwa apakah itu? Peristiwa yang mana ada orang-orang yang senantiasa memotong lidahnya. Lalu malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Ditanya seperti apa? Nabi Muhammad pun bertanya, "Ya Jibril, peristiwa apa lagi yang terjadi yang kita temukan hari ini?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Itulah adalah orang-orang yang suka menyebarkan fitnah." Orang-orang yang suka menyebarkan fitnah diibaratkan orang yang memotong lidahnya. Jadi memang lidah kita tak bertulang. Maka dari itu jangan sembarangan dalam berbicara. Maka dari itu tadi di awal sudah bisa terbacakan di surah Al-Isra, subhanalladzi, yang awalnya subhanallahilladzi itu adalah kalimat tasbih, kalimatut thayyibah. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Lalu setelah peristiwa kedua, jalan kembali Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril, bertemu kembali dengan kejadian berikutnya, peristiwa berikutnya yang lebih dahsyat. Ketika berjalan, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril melihat orang-orang yang membawa kayu bakar, namun kayunya terus bertambah. Lalu sontak Nabi Muhammad pun kaget, "Wahai Jibril, ada apa dengan kejadian tersebut? Ada apa dengan peristiwa yang kita temukan lagi?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Wahai Muhammad, itulah tanda orang-orang yang senantiasa hanya memegang amanah namun tidak bisa dilaksanakan."
hanya janji-janji semata, namun kerjanya pun tidak ada. Maka dari itu teman-teman, jika teman-teman diberi amanah oleh seseorang, lakukan semampu teman-teman. Jika teman-teman tidak sanggup atau tidak mampu, sampaikan dengan kata-kata yang baik, yang tidak menyakiti. Sampaikan saja, tidak harus diiyakan, namun teman-teman tidak sanggup untuk melakukannya. Lanjut perjalanan lagi, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril ketemu lagi peristiwa yang berbeda lagi, yaitu peristiwa di mana ada orang-orang yang menanam, memanen, langsung berbuah. Di hari itu juga nanam, panen, langsung berbuah lagi, nanam, panen, berbuah. Langsung Nabi Muhammad sontak bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kejadian apa lagi yang engkau akan jelaskan kepada diriku di hari ini?" Sontak Jibril pun menjawab, "Wahai Muhammad, itulah ganjaran untuk orang-orang yang senantiasa selalu bersedekah, yang selalu senantiasa menyantuni anak-anak yatim, memberi makan fakir dan miskin, menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah." Yang pada hakikatnya teman-teman harus tahu bahwasanya harta yang senantiasa kita keluarkan berapapun itu akan kembali ke diri kita masing-masing tanpa kita sadari. Rezeki itu sudah Allah yang ngatur, min haitsu la yahtasib, tidak diduga-duga. Mungkin bisa ke keluarga kita, ke adik atau kakak kita, atau ke saudara kita. Itulah Allah sudah mengatur segalanya. Lalu sudah melewati alam manusia, lanjut ke alam kedua, alam malaikat. Di situ malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Kira-kira teman-teman tahu atau tidak, nabi-nabi siapa sajakah yang ditemui oleh baginda Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril? Jika teman-teman tahu, bisa langsung tulis di komentar. Jangan lupa tuliskan kelas apa dan namanya siapa. Baru setelah itu teman-teman jawab. Baik, malaikat-malaikat atau nabi-nabi yang bertemu baginda Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril, yaitu ada Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, nabi yang pertama kali mengenal tulisan dan menyiarkan agama Islam pada Bani Qabil dan Memphis di Mesir. Lalu ada Nabi Harun, Nabi Musa, dan terakhir di langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika sampai langit ketujuh, perjalanan bertemu Nabi Ibrahim SAW, baginda Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Ibrahim sedang berada di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah salah satu tempat yang Allah ciptakan untuk para malaikat, kurang lebih 70.000 malaikat beribadah di Baitul Ma'mur. Sebelum Nabi Muhammad SAW bertemu Allah yang untuk diperintahkan mengerjakan sholat, lalu Nabi Ibrahim mengajak Nabi Muhammad SAW mengelilingi Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Itu dikelilingin bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, ditemani Nabi Muhammad. Lalu setelah berkeliling jalan-jalan bersama Nabi Ibrahim, langsung Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan langsung diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Ketika Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sholat, yang pertama kali sholat yang Allah suruh 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Nabi Musa meminta dispensasi, meminta keringanan untuk dikurangkan dari 50. Lalu Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Lalu diringankan menjadi 40, 35 dan lain sebagainya hingga 5 waktu yang sampai saat ini kita lakukan, kita kerjakan, kita dirikan, kita laksanakan. Maka dari itu Nabi menyatakan, innama masal sholati fid din kamasali ro'si fil jasad. Kedudukan sholat dalam agama diibaratkan seperti kepala yang ada di anggota tubuh kita. Coba bayangkan teman-teman, seperti apa? Ada bisa menjelaskan tidak maksud dari pernyataan Nabi Muhammad kita? Baik, pernyataan Nabi yang tadi
Mister sampaikan, yaitu bahwasanya diibaratkan anggota tubuh kita, kepala kita yang ada di anggota tubuh. Kalau teman-teman masih kehilangan tangan sebelah, teman-teman masih bisa bergerak. Teman-teman kehilangan kaki sebelah, teman-teman masih bisa bergerak juga, bisa berjalan pakai tongkat. Teman-teman kehilangan telinga sebelah, masih bisa pendengaran sebelahnya. Namun kalau misalkan teman-teman kehilangan kepala, wallahu alam, mungkin tidak akan bisa. Atau hidup pun mungkin mustahil, karena sejauh ini Mister belum pernah menemukan hal tersebut, yang tidak punya kepala namun masih hidup. Begitupun diibaratkan sholat pun dalam agama diibaratkan seperti itu dalam pernyataan Nabi sendiri. Jadi betapa dahsyatnya perjuangan yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, itu perjuangan Nabi Muhammad juga untuk sampai Sidratul Muntaha, dan Allah suruh untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Maka dari itu teman-teman, ketika teman-teman tahiyatul akhir, di situ ada penambahan. Di bagian mana, Mister? Oke. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi. Ini Allah kepada Nabi Muhammad. Lalu, kenapa hanya saya sendiri, wahai Allah? Kata Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad pun negosiasi dengan Allah bahwasanya Nabi Muhammad pun juga punya umat-umatnya, umat-umat yang setia menemaninya. Lanjut pada doa tersebut, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Pengikut-pengikutnya yang solih, yang senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Jadi bisa diibaratkan ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, ya kurang lebih seperti itu cara duduknya, seperti tahiyatul akhir. Itu yang dikisahkan oleh ulama-ulama kita terdahulu sampai kesanatnya ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu teman-teman, poin yang kita bisa ambil dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW, coba kita perhatikan dari perjalanannya dari alam manusia, alam malaikat, atau alam-alam nabi yang dilewatinnya, yang dilaluinya, hingga alam ketuhanan. Banyak peristiwa-peristiwa yang bisa mengajarkan kita, yang bisa kita ambil menjadi hikmah untuk pelajaran bagi kita semua di dalam kehidupan kita saat ini. Oke? Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umatku akan mengalami kematian. Maka jika sudah datang ajalnya, mereka tidak akan bisa merequest. Jadi teman-teman tidak bisa melobi-lobi, Tuhan, saya mau mati nanti dong, saya mau meninggal mungkin di hari Senin. Tidak bisa. Jika sudah datangnya ajal kalian, kalian tidak bisa meminta terlebih dahulu, tidak juga bisa menunda-nundanya. Seperti itu teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini Allah memerintahkan dalam Al-Quran, aqimis shalah, dirikanlah salat. Tidak menggunakan kata kerjakanlah salat, ya'mal salat, tidak ada, tapi aqimis shalah. Karena salat itu adalah pondasi, tiang-tiang agama untuk kalian, untuk senantiasa kalian dirikan, lalu kalian ambil poin-poinnya dalam salat, lalu kalian pakai dalam kehidupan kalian. Salat itu mengajarkan banyak hal. Salah satunya ketika kita sujud, mengajarkan kita akan tawadu. Coba bayangkan, kepala berada di bawah ketika sujud. Andaikan yang di bawah tuh kaki teman kita, pasti kita bakal marah. Namun karena Allah sudah memerintahkan, sudah tidak ada lagi yang akan bisa menandinginya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mister punya pertanyaan oleh teman-teman. Dari perjalanan tadi, perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril, poin-poin apa saja yang dapat teman-teman ambil dari peristiwa spiritualnya, perjalanannya spiritualnya baginda Nabi Muhammad SAW? Jika teman-teman tahu, langsung isi saja di kolom komentar. Jangan lupa sertakan kelasnya apa dan namanya siapa. Baik, semoga
apa yang Mister sampaikan, teman-teman bisa mengambil hikmahnya dalam kejadian Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahannya dan menjadi umat-umatnya yang taat lagi patuh. Baik, mungkin hanya ini yang bisa Mister sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral musyahidin yang dirahmati Allah, berikutnya sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Abdurrahman. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, di penghujung acara kali ini marilah kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim wa barik ala sayyidina fil akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil hawali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal istiqamah wa khusnul khawatim, wa nas'aluka imanan da'iman wa lisanan shadiqan wa amalan shalihan wa du'a maqbula. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Waghfir lana warhamna wa walidina wa masyayina wa ikhwanina wa jama'atina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana wa ustadana warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma ya Allahumma innaka salamana fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allahumma win alaina bi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira ila Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a ila Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna li Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamil kurusul wa ila hadrat Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Kami haturkan terima kasih. Ma'asyiral musyahidin yang berbahagia,
dengan usainya pembacaan doa tadi, maka usai pulalah acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.